Selamat pagi Oke, sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Jailani dari PT Pelatihan Profit Internasional. Kali ini kita akan melakukan sambungan via Zoom ya dengan Bapak Stefanus Pelik. Kebetulan Bapak Stefanus Pelik ini adalah branch manager dari PT Monex ya Pak ya. Kebetulan di betul. cabangnya di Bandung ya Pak ya. Bandung. Oke, kali ini saya akan coba bertanya kepada Pak Pelik nih Pak ya. Saya mau nanya Oke. nih Pak, kalau untuk di Monex sendiri cara pembukaan akunnya itu gimana Pak dan syarat-syaratnya apa aja nih Pak? Oke, jadi untuk pembukaan akun di PT Monek Bandung atau PT Monek lah ya, Iya, iya Pak. sebenarnya tidak sulit. Jadi calon nasabah tinggal meminta link dari marketing yang bersangkutan, ya contohnya pelatihan profit internasional. Nah, nanti calon nasabah itu akan melakukan register via online untuk Ya, mendapatkan yang namanya client area. Dari client area itu, calon nasabah bisa mendapatkan demo account dan register live account. Register live account ini nanti yang data-data perlu diupload itu pertama data utama. Data utama itu bisa KTP SIM paspor, data penunjang bisa NPWP, kartu keluarga atau billing-billing tagihan lainnya. Ketiga itu foto terbaru ya, bukan pas foto, jadi foto terbaru. foto terbaru. Dan kemudian juga mengisi data-data seperti data pekerjaan, alamat darurat, rekening bank, dan yang lainnya. Kurang lebih seperti begitu beres, semua data-data diinput, nanti akan dikonfirmasi 2 kali oleh pihak Monex untuk memastikan prosedurnya sudah berjalan dengan baik dan lancar, termasuk masalah KYC dan konfirmasi wakil pialang. Setelah itu beres, baru login password akan dikirim ke dashboard klien nasabah ataupun ke email nasabah, baru nasabah siap transfer dan siap melakukan transaksi. Begitu, Pak. Oke. Kalau untuk nominalnya kira-kira dalam pembukaan akun di Monex berapa Pak ya nominalnya Oke, Pak? jadi kalau di broker lokal yang resmi itu sesuai aturan, kita mengenal ada 2 lot ya. Pertama lot reguler dan kedua lot mini. Nah, untuk di PT Monex sendiri ini, untuk pembukaan akun minimal itu di Rp5.000.000. 5 juta. Oke. Betul. Nah, untuk ini Pak ya, misalkan kita kan udah misalkan ada nasabah nih, nasabah yang baru, dia Oke, melakukan pembukaan akun. Dia melakukan transaksi, terus transaksi tersebut mengalami yang namanya untung atau profit Pak ya. Terus oke. kalau misalkan dia mau withdrawal nih Pak, kira-kira berapa lama waktu yang digunakan di dalam Monex Pak? Oke, untuk penarikan dana ataupun Withdrawal ya? withdrawal, dari Senin sampai Jumat selama bank buka, untuk selama COVID-19 ini request dari bank harus dibawa jam setengah 11 waktu Indonesia bagian Barat, 10.30. Dana akan ditransfer ke rekening klien yang bersangkutan yang terdaftar di PT Monex sesuai pembukaan akun awal itu kurang lebih jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia bagian Barat, Pak. Berarti kalau di atas jam setengah 11 berarti masuknya besok hari ya Pak ya? Besok sore, Besok betul sore? sekali, Pak. Betul. Oke. Terus nih Pak, saya mau nanya lagi nih Pak ya. Mungkin sahabat trader yang di luar sana, saya juga ingin mewakili nih Pak. Kira-kira kalau misalkan di dalam suatu broker kan pasti ada yang namanya level margin call ya Pak ya. Mungkin di masing-masing broker itu kan mempunyai perbedaan ya Pak ya. Nah kalau untuk di Oke. Monex sendiri, level margin call-nya itu berapa persen ya Pak ya? Nah, untuk margin call di PT Monex itu di 80% dan level AutoCAD-nya di margin level 20%, Pak. 20% ya Pak ya. Itu berarti kalau misalkan marginnya di bawah 20% itu berarti posisi klien itu di-cut posisi Pak? Betul. Oke. Berarti ini sahabat trader juga harus paham juga ya sahabat trader ya. Jadi kalau misalnya untuk aturan level margin call untuk yang di Monex itu 20% ya. Jadi kalau Betul. misalkan sahabat trader melakukan transaksi, apabila terjadi kesalahan posisi, kalau misalkan marginnya telah mencapai ataupun menyentuh level 20% itu terus secara otomatis langsung di-cut posisi ya Pak ya. Betul. Betul ya Pak Oka ya. Terus ini Pak, saya juga mau nanya lagi nih Pak ya. Itu kira-kira sudah berapa lama Monex berdiri dan kira-kira ada surat izinnya nggak Pak dari Bapepti Pak? Oke, nah kan kalau kita yang namanya broker resmi, legal, sesuai aturan, pastinya kita memiliki semua izinnya. Pertama, izin regulator, Bapepti. Kedua, izin bursa. Nah, kita juga kan di Indonesia, biar teman-teman trader awam ini tahu bahwa bursa di Indonesia ini ada 2 kan, ada JFX dan ICDX, beserta lembaga clearingnya, KBI dan KBI. ICH. Gitu. Jadi kita semua pasti memiliki izin regulator bursa ataupun clearing berjangkanya.
entah yang di pusat atau di cabang pasti clear masalah izin. Nah, untuk PT Monex sendiri sebenarnya kita udah berdiri dari sejak tahun 2000. Berarti sampai saat ini sudah 20 tahun nih. 20 Kemarin bulan tahun. Mei kita udah menginjak 20 tahun, Pak. Udah ulang tahun berarti, Pak, ya? Iya, udah ulang tahun, Pak. Nah, saya mau nanya lagi, Pak, kenapa harus harus broker yang berizin gitu loh, Pak? Sedangkan kan banyak nih di luar sana trader-trader yang masih awam, banyak kan dia main pada broker yang nggak berizin. Kenapa harus yang berizin, Oke. Pak? Nah, ini pertanyaan klasik tapi yang selalu ditanyakan ini cukup menarik ya. Jadi kalau bagi saya yang udah berkecimpung 12 tahun di bisnis ini, kenapa teman-teman harus memilih broker yang jelas ya secara track record-nya? Salah satunya PT Monex. Jadi terlepas masalah izin ini pasti akan lebih nyaman kalau trader punya kantor cabang ataupun perwakilan di daerahnya masing-masing, itu udah pasti akan lebih nyaman Iya, dibanding broker ilegal yang tidak memiliki izin, tidak memiliki kantor cabang, bahkan marketingnya pun hanya kita ketemu via virtual ya, iya entah betul, Pak. chatting ataupun gimana. Nah, itu tuh dia bisa angkat kaki dari Indonesia ini setiap saat. Ya, tapi saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa broker resmi yang di Indonesia pun bahwa itu tuh yang punya izin pasti selalu bagus. Nah, jadi tolong di sini karena udah keterbukaan era informasi ini, teman-teman calon trader ini, calon klien ini lebih pintar lah mencari broker-broker yang menurutnya bagus secara kredibilitas gitu. Iya, soalnya juga kan saya juga sempat ada semacam inilah, Pak, apa namanya, semacam argumentasi juga ya, bahwa misalkan Betul. gini, kalau misalkan kita trading di luar ibaratnya broker yang tidak mempunyai izin, mungkin dari segi withdrawal dipersulit, terus dari segi Yes. apa namanya, dari segi spread-nya tidak tidak jelas juga gitu loh, Pak. Oke, Kayak betul. makanya ibaratnya kita bagi trader yang masih awam ibaratnya kita harus mencari broker yang benar-benar mempunyai izin legalitas. Apabila di suatu saat nanti terjadi masalah mungkin bisa ada inilah ibaratnya ada Prosedur jalur yang ditempuh. ya, ada prosedur yang bisa ditempuh gitu, Pak, ya. Nah, Betul. terus ini saya juga mau nanya lagi nih, Pak, ya. Nah, Oke. di sini kan dalam melakukan transaksi di trading forex ataupun di trading indeks, itu kalau misalkan di broker-broker lain mungkin kan ada dibeda-bedain, Pak, ya, antara, Yes, trading forex sama trading indeks, Pak, ya. Itu kalau betul. misalkan di Monex sendiri apakah dipisah atau digabung, Pak, untuk transaksi indeks sama forex, Pak? Nah, jadi kalau di Monex kan sebenarnya kalau kita bagi itu ada 3 produk ya, Iya forex, indeks, dan komoditi. iya. Nah, untuk forex sendiri di Monex, kalau nggak salah punya 18 pasang mata uang. Dan komoditi itu ada 3 pasang komoditi, total 21 ini bergabung dalam satu akun, dan indeks ada 5 jenis indeks di akun yang terpisah. Oke. Nah, untuk penggunaannya sendiri, Pak, maksudnya gini loh, kalau misalkan kita transaksi di dunia forex itu kan pasti ada yang namanya menggunakan sistem ya, sistem maksudnya MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5 ya, Pak, ya. Oke. Nah, yang saya mau tanyakan adalah di Monex sendiri itu menggunakan MetaTrader yang mana, Pak? Oke. Nah, kalau PT Monex sampai saat ini menggunakan yang namanya MetaTrader 4 serta leverage-nya 1:100. Nah, di luaran sana, broker ilegal ataupun broker resmi banyak yang menggunakan yang namanya MetaTrader 5 ataupun leverage-nya lebih dari 1:100, Pak. Nah, Oh, tapi itu sebenarnya sepengetahuan saya ya, yang menggunakan MetaTrader 5 ataupun leverage di luar 1:100 itu sebenarnya menyalahi aturan, Pak. Karena untuk di Indonesia sendiri, secara regulator tuh belum menetapkan bahwa MT 5 ataupun leverage di atas 1:100 itu belum disahkan. oh berarti yang sudah disahkan itu MetaTrader 4 ya, Pak, ya? Iya, dan leverage 1:100. Jadi kalau yang di luar itu sebenarnya ya beberapa broker resmi juga banyak yang melakukan pelanggaran secara Oh. secara aturan sih, Pak, gitu. Oh, berarti intinya kalau misalkan untuk perbandingan Meta 4 dan Meta 5 itu dari segi leverage-nya itu, Pak? Kalau misalkan Bukan bukan? masalah leverage ya, itu emang, sama-sama keluaran MetaTrader. Nah, cuman pada perkembangannya kan ada update-update, tapi Meta 4 juga mengalami update ya, jadi itu menurut saya cuma merupakan pilihan lah. Kalau emang Pilihan orang ya? yang udah ngerti trading, hampir tidak terlihat kok perbedaannya MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Ya mungkin tergantung dari kebijakan masing-masing broker aja ya, Pak, yang Iya, mau betul. menggunakan Meta 4 ataupun Meta 5 sebenarnya sistemnya sama aja mungkin ya, Pak, ya? Betul. Iya, cuman kebijakan dari masing-masing broker lah mau menggunakan Meta Yes. 4 ataupun Meta 5.
Nah, betul. terus saya mau nanya nih Pak, eee, misalkan ada klien baru nih, misalkan andai kata dia mau ibaratnya, melakukan pembukaan akun di Monex misalkan gini ya, Oke. fasilitas apa yang diberikan oleh pihak Monex, Pak? Oke. Jadi kita jangan ngomong klien dulu dah, Pak. Iya, calon ya, Kelebihan Pak? Monex selama ini itu sebenarnya untuk calon nasabah yang memang ingin belajar forex dari basic, cara trading forex yang baik dan benar, kita punya kelas edukasi. Entah bisa klien datang ke tempat ataupun secara online seperti kita sekarang menggunakan Zoom ataupun webinar, GoToMeeting, itu banyak sekali aplikasi. Kita bisa support, dan ketika emang kalau calon klien ini sudah mengikuti edukasi, sudah mengikuti namanya demo account, kan bisa punya demo account ya Pak ya, nggak Iya usah iya, harus betul, langsung ke Pak. real itu. Dan ternyata kalau nggak cocok juga nggak masalah. Toh kita memberikan edukasinya juga secara gratis Pak, Oh, gratis ya, Pak? gitu. Selain edukasi, apakah ada misalkan kayak kemarin kan, Pak, ya, ada yang namanya kan lagi masalah Covid nih. Apakah selain Oke, edukasi datang ke sana, apa bisa langsung melalui sistem offline apa, Pak? Apa online gitu, Pak? Misalkan melalui webinar, ya itu, bisa dua-duanya Pak, bisa dua-duanya ya? bisa. Berarti Nanti heeh, tinggal kontak aja ke marketing kita, kita buat jadwal, calon nasabah ini buat jadwal dengan bagian edukator, mau jam berapa, hari apa, kalau emang klop waktunya, ya udah nanti tinggal kita mau pakai Zoom, mau pakai webinar, silakan gitu, GoToMeeting, berarti gitu. intinya kalau misalkan untuk calon klien yang baru, yang ingin bergabung di Monex, berarti intinya itu nanti akan diberikan kayak semacam, apa namanya, pengetahuan dulu, Pak, ya, tentang forex ya? Yes, tapi dengan catatan di mana kalau emang calon kliennya juga tertarik untuk belajar ya, Pak, ya, Ya ya gitu. tergantung dari masing-masing klien berarti, Pak, ya? Betul, balik gimana klien nih. Iya, soalnya kan kalau untuk sekarang ini kan banyak yang masih pada awam gitu loh, Pak. Kadang ada Betul, yang namanya ibaratnya cuman ikut-ikutan aja, misalkan nih ada akun, misalkan akun dari luar, dia cuma ikut-ikutan aja gitu loh, Pak. Sedangkan dia tidak memahami kalau di dunia forex itu sebenarnya ada yang namanya risiko gitu loh, Pak. betul, Gitu, resikonya sangat besar sangat besar. Ya dan mungkin, potensinya juga besar. iya, Pak. Mungkin ini saja, Pak, ya pembahasan yang saya coba tanyakan ke Pak Oka. Ya bagi Oke, sahabat trader yang ingin melakukan pembukaan akun bisa, dilihat di link di bawah ini ya, di deskripsinya ya. Di situ nanti akan terdapat deskripsi bagaimana cara pembukaan akun melalui PT PPI ya. Dan untuk Pak Oka, saya terima kasih banyak nih Pak, telah diberikan ya, kesempatan terima dalam kasih. melakukan diskusi bagaimana cara melakukan pembukaan akun di Monex ya Pak ya. Ya bagi Ya, sahabat trader mudah-mudahan video ini dapat berguna bagi sahabat trader dalam memilih broker. Ya, pertama saya harus anjurkan lagi ya, dalam memilih broker itu sebaiknya yang pertama itu harus memiliki izin. Yang kedua juga harus ibaratnya itu, mempunyai fasilitas-fasilitas penunjang. Misalkan sahabat trader yang masih awam, belum mengetahui forex, apabila di perusahaan tersebut ataupun di broker tersebut ada semacam, apa namanya, semacam edukasi ya bisa sahabat trader. Jadi ibaratnya dalam bertransaksi itu sahabat trader bisa mengetahui tentang kondisi market saat ini gitu ya, Pak. Ya ya, demikian ya, Pak, ya video betul. yang saya buat dengan Pak Oka sebagai branch manager dari PT Monex cabang Bandung ya, Pak, ya. Ya, betul. Mudah-mudahan, di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi, Pak, ya. Oke, Oke, siap, terima kasih ya. Pak. Salam withdrawal, Pak. Ya, terima kasih, siang.